Longsor di daerah batas tinggi Monjong Paraloy, sementara mobil kecil tidak bisa lewat. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Goa pada Rabu kemarin hingga mengakibatkan bencana tanah longsor. Seperti yang terjadi di Desa Lonjokboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, di mana akses jalan poros utama tertutup material tanah hingga memicu akses antar kabupaten terputus. Padahal diketahui sepanjang jalan ini merupakan akses utama dari Kabupaten Goa menuju Kabupaten Sinjai, sekaligus jalan vital menuju objek wisata Malino. Bupati Goa Adnan Purikta Iksan menegaskan, sejauh ini pihaknya telah menerjunkan tim gabungan ke lokasi bencana untuk mengevakuasi dan membersihkan material longsor sehingga bisa dilalui kembali. Tak hanya itu, mitigasi bencana juga diakui Adnan telah dipetakan untuk mengantisipasi bencana alam lainnya jelang memasuki puncak musim hujan. Penanganan kita sudah lakukan, alat berat sudah ada di sana. Alat berat untuk membersihkan sisa-sisa longsor, dan kami berharap kolaborasi dengan provinsi juga dilakukan karena ini merupakan jalan provinsi. Karena ini merupakan juga salah satu kewenangan provinsi, tapi kita bergerak bersama-sama. Tadi Pak Gubernur mengatakan akan turun, dan saya sudah janji besok pagi saya akan ke sana setelah hari hujan itu. Akibat bencana alam ini, 15 unit rumah terkena material longsor, 4 unit mobil dan 2 unit motor mengalami kerusakan parah. Selain itu, 3 orang juga dikonfirmasi meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Saat ini tim gabungan dari Basarnas, kepolisian, beserta pemerintah Kabupaten Goa masih melakukan proses evakuasi dan pencarian di TKP. Rusmawan Dirara, Selebes TV. Ya, slow. Bencana tanah longsor menimpa Desa Lonjokboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa pada Rabu kemarin, membuat sejumlah kendaraan dilaporkan rusak parah setelah terkena material, dan beberapa orang terkonfirmasi meninggal dunia. Terkait hal itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku sejauh ini belum ada upaya konkret yang bisa dilakukan Pemprov Sulsel. Ia bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pembangunan Tanggul Gendong. Tanggul Gendong sendiri merupakan salah satu upaya mitigasi bencana di daerah rawan longsor, terutama di dataran tinggi yang memiliki wilayah geografis gunung dan perbukitan. Pak Gub, tanggul gendongnya Pak seperti apa Pak? Pak Gub, nanti tanya. Pak Gub, tanggul gendongnya seperti apa Pak? Berdasarkan pemetaan otoritas kebencanaan, sepanjang jalur lintasan Goa menuju Sinjai masuk dalam kategori daerah rawan bencana longsor karena memiliki kontur tanah yang labil. Rusmawan Dirara, Selebes TV. Upaya pencarian terhadap korban tertimbun longsor terus dilakukan tim SAR gabungan di Desa Lonjokboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa sejak Rabu malam hingga Jumat pagi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban longsor dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi kejadian.
Dua korban tersebut berjenis kelamin perempuan bernama Jumriah umur 36 tahun dan Daeng Ngaseng umur 60 tahun dan langsung dievakuasi ke rumah duka. Dari data sementara total korban longsor berjumlah 9 orang, 5 dinyatakan meninggal dunia, 2 orang masih dalam pencarian dan 2 orang lainnya selamat. Update longsor hari ini, hingga hari ini masih tetap kita mencari sebanyak 2 orang. Ya. 5 orang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan 2 selamat. Nah, sisa 2 orang yang kita akan usahakan hari ini, semoga hari ini cepat kita temukan hingga sore. Karena jam 18.00 operasi sementara kita tutup. Ada kendala dalam pencarian? Sangat ada kendala. Karena tempat pencarian dan pertolongan yang ada di goa ini tanahnya sangat berbahaya. Dan itu bisa menimbulkan longsor susulan. Nah, sehingga saya harapkan kepada seluruh tim SAR yang ada di pencarian dan pertolongan di Paraloe Kabupaten Goa ini agar berhati-hati dan tentunya memperhatikan keselamatan. Sebanyak 13 titik longsor yang berada di Jalan Poros Malino, Kecamatan Parangloe. 4 titik dikabarkan sangat parah dan sementara sisanya telah dibersihkan. Rusmawanti Rara, Slebes TV. Panitia pelaksana menyebut insiden tarik tambang diklaim murni kecelakaan. Panitia juga membantah bahwa insiden tewasnya salah satu peserta tarik tambang yang diketahui bernama Masyita itu adalah karena kelalaian panitia. Kronologi insiden maut itu terjadi saat korban yang merupakan ketua RT di Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini, berdiri di salah satu sisi lokasi tarik tambang. Korban tewas dalam acara tersebut bukan saat acara tarik tambang, melainkan setelah acara selesai. Ada sekitar 5.000 peserta dalam tarik tambang tersebut yang terbagi menjadi 2 tim. Tim pertama menggunakan kostum merah sekaligus pemenang lomba, sedangkan tim kedua menggunakan kostum putih dan merupakan tim yang kalah. Korban merupakan bagian dari tim baju putih. Dari video rekaman CCTV yang beredar, korban berdiri di atas tali beberapa saat usai acara selesai. Namun tiba-tiba talinya terlecut hingga membuat korban terpental ke beton. Kini insiden itu tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Hasil penyelidikan sementara, polisi memastikan tak menerima pemberitahuan ihwal kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin itu alias tak berizin. Ketua panitia sama ketua harian mendampingi mayat ke Ini kan kecelakaan. Ini kecelakaan dan sudah diantisipasi. Jadi saya kira namanya kecelakaan juga. Kecuali ada kelalaian. Di sini kan semua bahkan saya kan kita lihat tadi, saya sendiri yang sampaikan di dalam tadi, tidak boleh di dalam tadi. Nanti sampaikan ke banyak saksi, ini saksi mata juga. Nah, ini saksinya, ini saksi dan ini pengawasnya. Nah, saksinya. Untuk diketahui, kegiatan tarik tambang untuk memecahkan rekor muri itu diikuti oleh 5.000 peserta. Dengan kata lain, tarik tambang itu dilakukan antara 2.500 peserta melawan 2.500 peserta. Panjang tambang yang digunakan sendiri sepanjang lebih dari 1.500 meter. Mardiantola Hamid, Slebes TV. Suasana duka hiasi pemakaman korban tarik tambang maut yang diadakan IKA Alumni Unhas Minggu akhir pekan kemarin di Pemakaman Umum Panekang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Senin siang. Korban bernama Nur Masita merupakan peserta tarik tambang yang meninggal akibat terbentur di pembatas jalan saat mengikuti pemecahan rekor muri tarik tambang yang digelar Ikatan Alumni Unhas Sulawesi Selatan pada Minggu pagi kemarin. Ridwan, kakak korban, mengungkapkan keluarga mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhumah, walaupun masih banyak memiliki kejanggalan dalam kematiannya. Kita tidak bisa salahkan sama siapa, ini musibah. Ini
kalau menurut kejadiannya Pak yang beredar ini dikarenakan kenapa Pak sampai dia meninggal? Kalau masalah kejadian saya belum paham betul, karena yang beredar itu di media dan di sosmed itu karena kalau melihat melalui itu bagaimana Ya, kami tidak bisa bayangkan. Masih belum pasti. Ya, belum pasti. Masih banyak berita-berita yang belum karena pasti saat ini. Banyak saya dapat beda-beda berubah-berubah. Betul. Makanya saat ini kita konfirmasi langsung ke pihak keluarga. Diketahui korban merupakan ketua RT di salah satu kelurahan Balakparang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, serta tulang punggung bagi keluarga yang memiliki 2 orang anak dan seorang suami. Rusma Wandirara, Selebes TV. Acara tarik tambang yang digelar Ikatan Alumni IKA Unhas pada Minggu kemarin menelan korban jiwa. 1 orang meninggal dunia akibat terbentur di pembatas jalan saat kegiatan berlangsung. Pengamat hukum Universitas Boswa Ruslan Renggong meminta polisi serius untuk menyelidiki insiden tersebut. Ia menganggap bahwa kegiatan itu perlu diusut meski tidak ada pihak keluarga yang melapor. Menurut Ruslan, pihak kepolisian perlu menyelidiki kasus kematian peserta tarik tambang tersebut untuk memperjelas permasalahan apakah ada pihak yang akan diminta bertanggung jawab atau tidak. Kembali ke kasus yang kemarin, dilaporkan atau tidak dilaporkan, ya, karena ini bukan delik aduan ini, ya, ini delik biasa. Kalau yang seperti ini pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan dulu karena ada orang meninggal ya. Urusan nanti ada yang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab itu urusan lain ya. Apakah yang ada yang dihukum itu bukan itu yang penting, tapi perlu ada penyelidikan untuk memperjelas ya duduk permasalahannya ya. Apakah ini memang ada kealpaan dari panitia atau tidak? Kalau tidak ada kealpaan kan tidak kena itu pasal 359. Berarti harus diperiksa yang pelaksananya Pak? Kalau yang seperti ini kan sudah menjadi hal yang biasa bagi pihak kepolisian ya. Ya, karena persoalannya kan ada orang meninggal ya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa orang harus dihukum, bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah untuk memperjelas ya. Karena ada orang meninggal, ada ketentuan pidana kan yang menyebut seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada yang luka-luka seperti itu. Ruslan berharap penyebab kematian tersebut perlu disampaikan ke publik agar kasus itu bisa jelas tanpa menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Wahyu Saputra, Selebes TV. Pasca insiden tarik tambang yang menewaskan 1 orang dan belasan luka-luka di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Ratulangi, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pada Minggu 18 Desember 2022 lalu, Polrestabes Makassar menetapkan Ketua Panitia sebagai tersangka inisial RS pada tanggal 24 Desember 2022 kemarin. Penetapan tersangka dilakukan dari hasil pemeriksaan 25 saksi dan 9 korban selamat dan penyelidikan melalui 5 titik CCTV yang berada di sekitar lokasi. Polisi juga telah memastikan bahwa korban tewas karena kurangnya pengawasan dari panitia saat tarik tambang itu berlangsung hingga berujung petaka. Sudah naik ke tahap penyidikan dan tersangka 1 orang. Itu siapa Pak? Inisial RS. Dia perannya sebagai apa? Dia sebagai penanggung jawab dan sebagai stopper di kegiatan tersebut. Penanggung jawab kegiatan? Iya, penanggung jawab dan stopper. Kalau dia alat bukti yang mendukung itu apa itu? Keterangan saksi, kemudian baik saksi yang ada di TKP maupun korban, kemudian kita bisa juga dari panitianya dan dari setelah panitia itu kita simpulkan bahwa yang bersangkutan adalah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Dari hasil gelar perkara, tersangka RS dijerat pasal 359 dan 360 terkait standarisasi kegiatan tarik tambang serta kelalaian dalam pengawasan kegiatan yang melibatkan ribuan peserta. Sebelumnya tarik tambang maut ini digelar Ikatan Alumni Unhas Makassar. Kegiatan menargetkan pecahkan muri dengan melibatkan 5.000 peserta, tarik tali tambang sepanjang 1.450 meter. Rusma Wandirara, Selebes TV.
Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengapresiasi sikap Kesatria Rahmansyah selaku Ketua Panitia yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Makassar Sabtu kemarin. Rahmansyah atau RS bertanggung jawab atas insiden tarik tambang yang menewaskan 1 orang dan belasan luka-luka di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Ratulangi, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar pada Minggu 18 Desember 2022 lalu. Menurutnya, langkah yang diambil Rahmansyah sangat tepat dengan mengambil penuh tanggung jawab kegiatan tersebut. Tentunya saya sebagai Ketua IKA Sulawesi Selatan sangat menghargai proses hukum. Yang kedua, saya juga sangat berterima kasih dan kagum terhadap kepemimpinan Pak Rahmansyah yang langsung mengambil alih tanggung jawab terhadap kejadian kemarin yang memang walaupun secara CCTV itu betul-betul lebih banyak kecelakaannya. Nah, saya terus terang menyampaikan ini contoh yang bagus sekali, bertanggung jawab, dan saya kagum dengan para Rahmansyah. Sebelumnya, Polrestabes Makassar telah menetapkan Ketua Panitia Rahmansyah sebagai tersangka atas insiden tarik tambang maut Ika Unhas Sulsel dengan melibatkan 5.000 peserta yang menarik tali tambang sepanjang 1.450 meter. Rusma Wandirara, Celebes TV. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan ratusan kios yang terbuat dari kayu dan seng yang berada di kawasan Pasar Sentral Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Selasa malam. Puluhan armada dikerahkan untuk memadamkan api usai mendapatkan laporan dari warga sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Sesampainya di lokasi, petugas pun harus ekstra hati-hati memadamkan lantaran masih banyak pemilik yang berbondong-bondong menyelamatkan barang jualannya. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api selama kurang lebih 3 jam lamanya. Penyebabnya masih tahap investigasi, Kita tunggu nanti apa hasil dari. Berapa titik api tadi, Kang Garis? Saya kira titik api yang ada di lokasi, ya saya kira memang ada 1, tapi memang bahannya ini semua bahan mudah terbakar. Begitu ini api karena memang bahan yang mudah terbakar, bahannya kayu, apalagi jualan-jualan di dalam itu kan banyak buat kain horden. Itu di bagian mana pertama, Pak? Awalnya dari sini, titik barat. Menurut saksi mata, api bermula terlihat pada pukul 18.05 waktu Indonesia Tengah, namun hanya mengira tumpukan sampah yang terbakar. Belum tinggalkan tempat jualan, dikiranya hanya bakar sampah kan. Tapi setelah ada orang lewat, ibu diteriaki bahwa kebakaran di depan. Nah, jadi dengan cepat ibu sama teman-temannya sudah lempar barang ke depan ruko. Nah, tempat habis. Posisi kiosnya di sebelah mana? Di dekat jalan setengah di pas sampingnya Makassar Mall, pintu masuk. Tak lama kemudian, 2 orang pengendara motor berboncengan lewat di depan kios, lalu berteriak, "Kebakaran!" Spontan, para pedagang berlarian menyelamatkan barang dagangannya. Dari data yang terhimpun, sebanyak 800 lebih kios ludes terbakar yang berada di Blok B kawasan Pasar Sentral, dan tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hingga saat ini, penyebab kejadian masih dalam penyelidikan kepolisian. Rusma Wandirara, Celebes TV. Sebanyak 931 kios di Blok B Pasar Sentral Makassar, Jalan Kiai Haji Agus Salim hangus dilahap si jago merah Selasa malam. Terpantau di lokasi Pasar Sentral Rabu pagi, terlihat ratusan bangunan lapak semi permanen hanya menyisakan puing-puing bekas kobaran api. Di lokasi tersebut, terlihat begitu banyak pakaian yang hangus terbakar dan rata-rata pedagang tekstil berupa pakaian dan gorden. Sejumlah personel keamanan juga dikerahkan di lokasi tersebut.
dengan memasangi garis polisi di sepanjang kios yang mengalami kebakaran. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kejadian kebakaran bukan pertama kali terjadi di kawasan pusat pertokoan tersebut. Sebelumnya kebakaran besar terakhir di Pasar Sentral terjadi pada tahun 2012 dan tahun 2014 silam yang juga menghanguskan ratusan kios pedagang dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Ardi Jaho, Celebes TV. Sebanyak 931 kios di Blok B Pasar Sentral Makassar, Jalan Kiai Haji Agus Salim, hangus dilahap si jago merah Selasa malam. Salah seorang pemilik kios Blok B Pasar Sentral Makassar tak habis pikir kios miliknya habis dilahap si jago merah. Padahal, menurut Nurtini, sebelumnya ia sempat membersihkan lapaknya, kemudian sholat maghrib saat dalam perjalanan pulang, dirinya menerima telepon dari keluarganya bahwa kios di Blok B terbakar. Saat hendak kembali mengunjungi kiosnya, Nurtini sudah tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya yang seketika ludes dilahap api sekitar pukul 8 malam. Menurut pengakuan pedagang, taksiran kerugian miliknya mencapai ratusan juta dengan berbagai aneka jenis pakaian yang ia jual. Dirinya berharap agar pemerintah dapat membangun kembali toko bagi korban yang mengalami kerugian akibat kebakaran. Jadi saya tidak ada, saya lihat tanda-tanda. Jadi begitu saya sudah sembahyang maghrib, saya benar-benahi tempat saya sekitar sampai setengah 8. Saya sudah tinggalkan di sini ke Jalan Ngiriam untuk menunggu PT-PT. Saya tunggu di situ PT-PT sekitar 20 menit. Ada PT-PT, saya naik di PT-PT terus sampai di Karebosi. Di Karebosi sana PT-PT ku sedikit telepon orang di sini bilang pulang, terbakar sentral. Iya. Jadi saya pulang pergi di sini. Sekitar jam berapa itu? Sekitar setengah 8. Setengah 8. Iya. Jadi saya datang di sini, saya mau tolong saya punya barang. Saya sudah banyak asap masuk di tempat saya, jadi saya sudah takut masuk. Dirinya berharap agar pihak kepolisian segera melakukan investigasi terkait penyebab utama terjadinya kebakaran. Ardi Jaho, Celebes TV. Pasca kebakaran di Pasar Sentral Makassar, ratusan pedagang kaki lima harus kehilangan mata pencahariannya. Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya Ihsan Abdul Hussein menuturkan, secepatnya akan berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder di lingkup pemerintahan kota untuk mendiskusikan nasib para pedagang di Pasar Sentral untuk bisa secepatnya kembali berjualan. Dirinya menjelaskan telah menyiapkan alternatif bagi para pedagang kaki lima dengan wacana pembangunan lokasi sementara untuk berjualan dengan menggunakan fasum jalan di sekitar Pasar Sentral. Kita lagi akan melakukan rapat koordinasi dengan semua stakeholder, utamanya pemerintah kota dalam hal ini, ya, untuk menyusun seperti apa penempatan lokasi sementara yang akan kita siapkan untuk pedagang yang terkena bencana kebakaran ini. Ia menambahkan bekas kebakaran kios pasar tersebut rencananya akan dibangun kembali agar pedagang dapat memiliki tempat untuk menetap. Berusaha semaksimal mungkin agar pedagang bisa berjualan dengan tenang, tidak seperti yang kemarin sifatnya sementara. Ardi Jaho, Celebes TV. Kebakaran hebat yang terjadi di Pasar Sentral Makassar pada Selasa malam setidaknya menghanguskan lapak kurang lebih 931 kios di Blok B, Jalan Haji Agus Salim. Akibat kebakaran tersebut, ratusan pedagang kios harus mengalami kerugian yang sangat besar. Salah seorang pedagang kios, Daeng Kulle, meminta kepada pemerintah Kota Makassar untuk segera membangun kios kembali atau merelokasikan lapak yang terbakar. Dirinya mengungkapkan, pemerintah harus memberikan kejelasan bagi para pedagang. Pasalnya, beberapa bulan lagi memasuki bulan Ramadan, sedangkan pencarian utama hanya berjualan pakaian di kios Blok B Pasar Sentral Makassar.
Adapun taksiran kerugian yang dialami akibat kebakaran tersebut sekitar puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Kalau untuk saya pribadi Pak ya sekitar 40 lebih. 40 juta Pak. Sejauh ini sudah ada dari pemerintah nih Pak? Belum ada. Sementara itu pedagang lainnya Imran mengungkapkan agar pihak terkait segera melakukan penyelidikan terkait penyebab utama dalam peristiwa kebakaran tersebut. Ia mengungkapkan saat terjadi kebakaran dirinya berada di lokasi kejadian. Dari jauh ia melihat asap mengepul di atap. Pedagang berharap agar sekiranya pemerintah segera merelokasi lapak yang telah terbakar, sehingga para pedagang bisa cepat berjualan kembali. Alhamdulillah, respon dari pemerintah kota kemarin, dari Pak Wali Kota Dani Ramdan Pomanto, alhamdulillah, dia selaku Wali Kota menginspirasi sama kami, ingin merelokasi kami kembali atau ke bahu jalan untuk sementara. Ardi Jaho, Slebes TV.